Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandini Parahita Supraba, dosen kebidanan Poltekkes Pangkal Pinang. Hari ini kita akan belajar tentang perawatan payudara masa nifas. Adapun perawatan payudara masa nifas merupakan langkah yang tepat untuk memperlancar produksi ASI, untuk mencegah sumbatan, serta untuk menjaga kebersihan payudara. Perawatan payudara ini bisa dilakukan oleh ibu sebelum mandi, yaitu kurang lebih selama 15 menit dilakukan 2 kali sehari. Adapun alat-alat yang diperlukan di sini, yang pertama satu buah handuk untuk menutupi bahu ibu, kemudian handuk untuk menutupi paha ibu. Jadi ibu di sini dalam posisi duduk yang nyaman. Kemudian alat selanjutnya yaitu baby oil. Kemudian selanjutnya kita menyiapkan kapas, kemudian menyiapkan bengkok, kemudian menyiapkan 2 buah waskom yang berisi air hangat dan air dingin, serta siapkan juga waslap. Baiklah, kita akan memulai untuk perawatan payudara masa nifas, yaitu dimulai dengan pemijatan payudara. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyampirkan handuk di bahu ibu. Kemudian handuk yang besar disampirkan di paha ibu. Ibu dalam posisi duduk bersandar yang nyaman di kursi. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan adalah siapkan 2 buah kapas yang dilumuri dengan baby oil. Kemudian 2 kapas ini kita tempelkan pada puting dan areola. Tujuannya adalah untuk mengangkat kerak-kerak yang ada di puting dan areola, serta untuk membuka sumbatan-sumbatan yang ada di puting dan areola. Kita biarkan selama 2-3 menit. Kemudian jika sudah 2-3 menit, kita melakukan masas atau pemijatan payudara. Dibuang ke bengkok. Yang pertama kita lakukan adalah melumuri tangan kita dengan baby oil. Pastikan sebelumnya tangan kita sudah bersih, sudah dicuci dengan air mengalir dengan menggunakan sabun. Kemudian kita tuangkan baby oil. Kita lumuri tangan kita. Di sini gerakan yang pertama kita lakukan adalah memijat dari arah bawah kemudian ke atas, lalu seperti kita hentakkan. Kemudian dilakukan lagi dari bawah ke atas, kemudian kita hentakkan. Hal ini dilakukan sebanyak 20-30 kali gerakan. Dihentakkan. Kemudian gerakan yang kedua adalah kita menopang payudara yang sebelah kiri dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan melakukan pemijatan menggunakan jari kelingking. Kita lakukan dari arah atas ke arah puting. Dilakukan selama 20-30 kali. Kemudian dilakukan juga di bagian payudara yang sebelah kanan. Menggunakan kelingking dari arah atas ke arah puting. Selama 20-30 kali. Gerakan yang terakhir yaitu menggunakan buku-buku jari. Sokong bagian payudara sebelah bawah. Kita menggunakan buku-buku jari dari arah atas ke arah puting. Kita lakukan pemijatan ini selama 20-30 kali.
Begitu juga yang sebelah kanan. Dilakukan pemijatan menggunakan buku-buku jari selama 20 sampai 30 kali. Setelah dilakukan pemijatan, kita bersihkan payudara. Kemudian kita lakukan pengompresan payudara bergantian menggunakan air panas dan menggunakan air dingin selama kurang lebih 5 menit. Kita menggunakan air dingin dulu. Dilakukan bergantian dengan air panas dan air dingin. Kemudian setelah air dingin, kita menggunakan air panas. Bergantian selama 5 menit. Hal ini bisa dilakukan sebelum ibu mandi. Jadi sebelum mandi kita lakukan pemijatan dan pengompresan payudara, baru setelah itu ibu bisa mandi untuk membersihkan tubuh. Perawatan payudara ini dilakukan selama kurang lebih 15 menit 2 kali sehari. Jadi sebelum mandi pagi dan mandi sore. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jessica Aprilia dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, jurusan D3 Kebidanan. Di sini Ibu, saya akan menjelaskan tentang anatomi payudara, kemudian teknik perawatan payudara, dan yang terakhir tentang pijat oksitosin ya Ibu. Ya Bu. Baik Ibu, di sini ada leaflet tentang anatomi payudara Ibu. Bisa Ibu lihat di sini ada dinding toraks, bagian ini ada otot dada, kemudian ada lobus Ibu yang ungu-ungu ini, kemudian ada puting susu, ada areola, saluran susu, ada jaringan adiposa, dan yang terakhir ada kulit ya Ibu. Teknik perawatan payudara ada 3 ya Ibu. Yang pertama menjaga payudara, menjaga kebersihan payudara. Yang kedua menggunakan bra yang sesuai. Yang ketiga kompres hangat atau dingin sesuai dengan kebutuhan. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pijat oksitosin kepada Ibu yang bertujuan untuk meningkatkan hormon oksitosin dan untuk berfungsi meningkatkan produksi ASI. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Posisi yang pertama, Ibu membungkuk ke depan, menyandar pada bantal. Posisi kedua, melakukan pemijatan oksitosin pada punggung Ibu di kedua sisi tulang belakang atau area lumbal menggunakan minyak. Cara kedua, usap lembut area leher sampai ke belakang bokong selama 2-3 menit. Atau ketuk-ketuk ringan area tulang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Tazkiyatul Aulia dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi Kebidanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari masa nifas. Jadi, masa nifas ini merupakan masa setelah atau dimulai dari lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu atau 42 hari setelah persalinan. Adapun laktasi merupakan proses pembentukan, produksi, dan juga pengeluaran ASI. Nah, di balik itu ada masalah pada payudara, yaitu bendungan ASI, mastitis, kemudian ada abses, setelah itu puting susu lecet atau nyeri, dan yang terakhir ada ASI tersumbat. Nah, di sini saya akan memperagakan teknik hand expression. Baiklah, di sini saya akan memperagakan tentang teknik hand expression, yaitu teknik memerah ASI menggunakan tangan ya. Jadi ada alat yang harus disiapkan, yaitu botol ASI atau kantong ASI. Nah, jadi yang pertama yaitu tangan membentuk huruf C seperti ini, di mana jempol kita itu ada di atas areola dan kemudian jari telunjuknya
ada di bawah ya, seperti ini di daerah hitam-hitamnya. Setelah bentuk huruf C, kemudian kita lakukan teknik tekan, rapat, dan juga lepaskan ya. Jadi yang pertama itu kita tekan ke arah dinding dada, kemudian kita rapatkan, baru kita lepaskan. Sembari kita melakukan teknik itu, kita juga harus menyiapkan botolnya di bawah puting ibu ya, untuk menaruh ASI. Setelah itu lakukan teknik ini secara berulang, bukan hanya satu kali, dengan teknik atau irama yang sama, yaitu tekan, kemudian rapatkan, lalu dilepaskan ya, seperti itu. Kemudian adapun teknik yang terakhir yaitu tekan, rapat, dan juga lepaskan, sama seperti tadi, tetapi ini ke arah jarum jam, yaitu tekan, rapat, lalu lepaskan. Tekan, rapat, lalu lepaskan, berputar, tekan, rapat, lalu lepaskan. Kemudian tekan, rapat, lalu lepaskan. Berputar dari arah jam 1 sampai arah jam 12 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira dari Poltekkes Pangkal Pinang, Prodi Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perawatan payudara. Yang pertama, melancarkan pengeluaran dan produksi ASI. Yang kedua, mencegah terjadinya bendungan ASI dan lecet pada puting. Terus yang ketiga, menjaga kebersihan payudara. Dan keempat, mempertahankan kesehatan payudara. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik memerah dan memijat payudara tanpa rasa sakit. Yang pertama, letakkan ibu jari dan jari telunjuk pada batas areola, sekitar 2-3 cm dari pangkal puting. Lalu menekan ke arah dada, bukan menjepit payudara. Selanjutnya memutar jari ke arah depan dengan gerakan roll. Lakukan irama seperti tekan, gulung, lepas, tekan, gulung, lepas secara berulang. Nah, pastikan sentuhan tidak menarik dan memeras payudara. Lakukan secara berulang. Fokus utamanya menekan pada dada, bukan memeras payudara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pijat drainase limfatik. Nah, ini itu untuk mengurangi nyeri pada payudara yang bengkak atau udem. Nah, pijatan ini dilakukan seperti mengelus bulu kucing. Pijatan ini dilakukan sangat halus dari puting hingga ke ketiak. Dilakukan selama 3-5 menit. Demikianlah edukasi video perawatan payudara pada masa nifas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.